Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inna nabil khair. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan Al-Basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Baiklah untuk semuanya, pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita dengan tema Mari mengenal kisah para nabi. Subtema Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini di antaranya adalah yang pertama, menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, memberikan contoh keteladanan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tujuan yang terakhir yang ketiga, identifikasi dari nakli ataupun ayat Al-Quran dan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Nabi Sulaiman diutus menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah ia dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nah, Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan setan-setan untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Masya Allah. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hudhud bahwa di negeri Sabah ada seorang ratu yang mempunyai kerajaan terbesar dan termewah. Namun sayangnya sang ratu dan penduduknya menyembah matahari. Nah, mendengar hal tersebut, kemudian Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis yang disampaikan oleh burung hudhud. Isi dari surat tersebut bahwa Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan penduduknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman meninggal dunia sewaktu ia berada di tempat duduknya, sampai akhirnya sekelompok rayap memakan bagian bawah tongkatnya. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Daud wa Sulaimana ilma wa qul hamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Saat dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tadinya dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Kesimpulan kedua yang terakhir, Nabi Sulaiman mampu mengikat setan-setan kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, namun tetap rendah hati, tidak sombong, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banggakan, sampailah kita pada tugas di rumah. Ada tugas di rumah adalah yang pertama, tuliskan kisah Nabi Sulaiman dengan baik dan benar. Perlu kau pahamin. Nah, dikerjakan di buku. Nah, buku yang kecil minimal 13 baris, maksimal 15 baris. Sedangkan buku yang besar minimal 10 baris, maksimal 12 baris. Nah, tulisan kisah tersebut akan Ustaz masukkan nantinya ke dalam nilai keterampilan. Moga kiranya dikerjakan
dengan teliti, dengan bagus, supaya apa? Supaya nantinya nilai excellent ataupun mumtaz. Amin amin ya rabbal alamin. Nasihat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhir pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya membaca doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.